saya akan buka sesi Q&A untuk kali ini seputar meditasi. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan meditasi yang belum jelas, silakan tanya supaya lebih jelas. Atau ada yang meragukan, silakan tanya supaya jadi lebih yakin. Jadi apapun yang kira-kira dan kebetulan atau apa, silakan ditanya. Terima kasih sama. Ya, selamat malam Bante. Saya dengan Anggita. Saya nggak tahu pertanyaan apakah berhubungan dengan meditasi atau tidak. Cuma saya mau tanya gini Bante. Kalau di meditasi kan kita harus fokus dalam satu objek. Nah, kita biasa ibu-ibu Bante. Kita biasa multitasking. Jadi kalau di kerjaan tiap hari, kita kan langsung kerja beberapa kali kan kita fokus Bante. Kita konsentrasi di situ cuma beberapa item gitu loh Bante. Nggak cuma satu. Itu boleh kan Bante kayak gitu? Kalau Anda mau memperkuat konsentrasi itu nggak bisa, ya kan. Kalau pengertian dari konsentrasi kan berarti harus memusatkan pikiran pada satu objek, jadi juga konsentrasi, ya kan. Kalau untuk memperkuat konsentrasi Anda harus memusatkan pikiran atau menempatkan kesadaran pada satu objek terus menerus, ya itu memperkuat konsentrasi. Jadi ketika multitasking itu kemungkinan tidak akan memperkuat konsentrasi Anda. Ya kalau kita cakupannya konsentrasi ya, tapi kalau memperkuat mindfulness ya mungkin bisa, ya mindfulness artinya memperkuat sati, bukan konsentrasi, karena sati dan konsentrasi ini ya berbeda. Ya kalau konsentrasi ya itu konsentrasi sudah satu objek, tapi kalau sati dia fungsinya itu mengingat. Fungsi sati mengingat, menyadari, mengetahui atau tidak berpindah, gitu. Itu fungsinya sati. Nah, gitu. Jadi makanya cakupan sati ini lebih luas, dibilang di Mahasati Patana sendiri kan, ya semua mencakup misalnya cita upasana, vedana upasana, ya, terus juga kaya upasana, sama dhamma upasana itu sendiri. Itu basicnya adalah sati, tapi sati yang besar, great, seperti itu. Jadi ya kalau multitasking lebih cocoknya ya memperkuat sati. Kalau konsentrasi harus satu, nggak bisa banyak. Ya, kira-kira. Kalau misalnya disebut minta itu nanti berapa lama kita harus mempertahankan oksigen? Ya,
Nimitta itu bisa dibilang sebagai hasil dari konsentrasi sign, ya. Seseorang yang punya konsentrasi kemungkinan akan muncul nimitta. Jadi konsentrasi sebagai sebabnya, nimitta itu akibatnya, ya, nimitta. Jadi sebab dan akibat. Nah, setiap orang akan berbeda kemunculan nimittanya. Setiap orang akan berbeda. Itu tergantung kualitas konsentrasi dia saat ini, tergantung juga pikiran dia, ya itu berhubungan dengan konsentrasi, dan juga parameter masa lampau. Sekali lagi ini juga menentukan. Ya, ada yang sudah latihan konsentrasi lama, tapi dia nggak punya parameter, atau parameter masa lampaunya kurang kuat. Ya, dia belum bisa menghasilkan nimitta itu sendiri. Ya, artinya di tahapan-tahapan yang mungkin nimittanya yang lebih jelas. Sebenarnya kalau Anda bisa melihat nafas, itu juga dibilang nimitta sebenarnya. Nimitta awal, parikama nimitta. Ya, jadi kalau bisa membuat standar berapa lama harus konsentrasi, ya, terus nimitta muncul, ini susah untuk dijawab, bisa dibilang, karena banyak faktor yang akan kita lihat. Tapi umumnya nih, kalau meditator bisa konsentrasi minimal 30 menit dengan kualitas yang baik, ya, kualitas yang baik 30 menit, biasanya nimittanya akan muncul. Itu. Kalau enggak, ya kita akan bisa pakai cara yang lain. Kalau enggak, ya mungkin konsentrasinya ditambahin jadi 1 jam. Enggak juga tambahin 1,5 jam. Enggak juga tambahin 2 jam. Nah, seperti itu. Ya, itu kira-kira tahapannya. Jadi selama belum muncul, itu saja perkuat kualitas konsentrasi kita. Ya, untuk kepastiannya, ya juga kita nggak bisa bilang standarnya bagaimana. Tapi pasti nimitta itu adalah akibat, konsentrasi itu sebab. Karena punya konsentrasi makanya nimitta. Ya, kira-kira itu. Makanya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan, kalau sebagai umat biasa, kita tuh nggak di dalam lingkungan seperti kayak begini, kita otomatis akan berhubungan dengan orang lain, dan mungkin juga kita sering menghadapi yang namanya hari buruk gitu ya, kayak misalnya mungkin dijanji orang atau diomelin gitu kan. Nah, jadinya kan biasanya orang harus meditasi banget, KPT gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut pengalaman Bante, untuk bisa melepas kayak perasaan atau kekhawatiran atau segala macam rasa-rasa seperti itu, metode yang paling cepat tuh dengan apa sih Bante? Kan soalnya berbeda orang ya, ada orang yang bisa cepat lepas, ada orang yang lama lepasnya gitu. Dan sekarang ini kan banyak ya kayak saya cari mindfulness gitu kan, atau misalnya saya nggak tahu apa lagi. Bante metode apa, meditasi apa, ada caranya gimana yang paling cepat melepas pikiran-pikiran yang ini. Oke, ya. Setiap orang pasti akan berbeda cara pendekatannya ya. Bagaimana kita mengerti? Nah, di sini sebaiknya kenali diri sendiri. Ya, itu penting banget. Kita ini bagaimana sih? Apakah kita yang easy going, ya, atau kita yang bisa dibilang yang
Kalau kata di dalam suta itu dibilang, apakah kita tipe orang yang menggambar atau menulis di atas air, atau di atas pasir, atau di atas batu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu ada metode-metodenya. Kalau kita easy going ya seperti yang menggambar di atas air. Begitu gambar atau tulis ini langsung hilang. Artinya kita mudah untuk melupakan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau menulis di atas pasir, berarti ya kita perlu waktu untuk menghapus tulisan itu. Jadi ada usaha untuk menghapus, ya kan? Ada usaha untuk menghapus atau tertiup angin atau ada usaha dari eksternal untuk menghilangkan tulisan tersebut dengan sendirinya atau dengan alam yang membantu. Ya, berarti ada usahanya. Nah, kalau yang dipahat di batu ini yang susah. Ya, karena udah dalam benar gitu, misalnya usahanya harus keras, hatinya ya akan ada konsekuensi pada akhirnya. Mau hilangin ya hancurin batunya, bisa dibilang. Nah, tipikal kita yang mana? Di sini kita harus bisa ngerti kalau memang kita tipikal yang ketiga, kita harus sadari bahwa bermanfaat enggak hal tersebut. Kalau memang nggak bermanfaat, kenapa saya harus genggam? Kenapa saya harus pegang? Gitu kan? Gitu. Ya, jadi saya harus lepasin loh, ya kan? Nah, itu yang dengan pengertian pada akhirnya ya saya teguh. Tapi memang awal mungkin mudah, pasti bergejolak, hati kan nggak menerima. Tapi ya mau nggak mau harus kita coba. Artinya dengan pengertian, mengerti manfaat atau tidak bermanfaat yang kita lakukan. Kira-kira gitu. Nah, kita yang harus mengenali diri sendiri. Habis itu kita coba cari cara yang tepat. Gitu. Karena kalau metode Bante belum tentu cocok buat Anda. Saya bilang ya mungkin ya Bante bilang begini juga karakter akan berbeda gitu. Nah, kira-kira begitu. Ada di salah satu sutta ya, dia alihkan ke objek yang baik dulu, ya kan? Dialihkan, misalnya ada sesuatu hal yang tidak mengenakan ya kita kendalikan ke objek yang baik. Kita bisa ini juga. Terus sampai kita dan bisa menerima keadaan tersebut. Jadi mengganti objeknya. Iya, mengganti objeknya. Nah, sebenarnya banyak cara sih sebenarnya. Banyak cara. Kalau memang ada yang orang yang membuat kita jengkel, ya kita harus sadari bahwa setiap orang bisa saja bikin kesalahan. Ya setiap orang bisa setiap saat jadi bodoh, setiap saat bisa jadi bijaksana. Pada saat mungkin dia bikin kesalahan, jadi bodoh. Tapi setiap dia bikin kebaikan, dia bijaksana. Jadi kita lihat case by case-nya. Bisa juga. Jadi masalahnya kita nih kalau udah nggak suka orang, apapun yang dia lakukan itu pasti salah. Walaupun dia berdana, walaupun dia meditasi, ini pasti cari muka, ini pasti gitu kan. Padahal dia lagi berbuat baik gitu kan. Nah ini yang harus kita koreksi. Jadi kita case by case belajar untuk menghargai orang. Ya, artinya kalau memang baik ya kita harus fair. Memang dia baik saat itu. Nah ya mungkin itu bisa dicoba. Oke, silakan. Nanti melanjutkan pertanyaan
bukan meditasi. Iya, kita kasih dulu ya belum mulai. Kalau menghadapi tanpa cahaya, tanpa lampu, tanpa terang. Kalau kita melihat cahaya, bila kita merasa cahaya itu tidak sekuat siang hari, apakah cahaya itu konsentrasi kita tidak sekuat? Belum tahu ya. Bisa dibilang seperti itu, berarti kita punya kelemahan di waktu gelap, gitu ya. Nah, inilah fungsinya latihan. Fungsinya latihan akan mengharuskan meditator itu membuat stabil, baik gelap maupun terang, kondisi terang. Meditanya itu akan seimbang jadinya. Kita akan mengerti kualitas keseimbangan dari nimita itu sendiri. Ya, ketika misalnya terang, dia akan sangat terang. Ketika gelap, itu akan ada perbedaan warna dari yang gelap itu tiba-tiba jadi terang. Bahkan ada yang lebih terang ketika siang. Nah itu. Nah, tapi ada juga meditator yang siang aja dia terang, malam ya gelap ya gelap. Ada juga kebalikannya, malam justru lebih terang dibanding kalau siang. Siang dia redup. Nah, berarti di sini ada ketidakstabilan. Nah, kemungkinan kalau seperti itu ada hubungan dengan masa lampau. Dari masa lampaunya, dia misalnya yang siangnya terang, ketika siang ada, kemungkinan dia latihan meditasinya pada saat terang saja, ketika ada matahari. Ya, begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya malamnya dia bisa terang, meditanya dengan bercahaya, cahayanya terang gitu, kemungkinan dia latihannya pada saat malam. Seperti itu habit dari masa lampau terbawa. Ya, tapi yang baik adalah malam dan siang itu bisa seimbang, bisa balance. Nah, itu pun ada tipe meditator seperti itu. Balance itu artinya intensitas cahayanya sama atau Kekuatannya sama, intensitasnya pasti berbeda. Ya, perbedaan siang dan malam itu pasti kelihatan nampak. Tapi dengan malam gelap lalu tiba-tiba terang, itu sudah cukup memberikan indikasi bahwa dia antara malam dan siang itu bisa balance. Kita akan meditator. Silakan. Saya boleh tanya Bante Chef, Bante mengenai parami Bante. Sesuai meditasi ya, topik Parami, sesuai Bante. Mengenai parami Bante. Kalau misalnya kan kita tidak pernah tahu kehidupan masa lampau, kita parami cukup atau tidak Bante. Nah, apakah kalau misalnya kehidupan lampau kita tidak cukup atau bahkan sedikit parami kita, setekun apapun kita latihan, kita akan susah sulit untuk mencapai ini kita berjalan. Kalau ya masalah latihan ya kemungkinan besar seperti itu. Ketika memang tidak ada paraminya ya nggak akan bisa berhasil ya dalam meditasi pasti gitu ya. Jadi Anda harus akumulasi dari sekarang. Nah, cuman ya indikatornya juga kita nggak bisa pastikan dengan pasti bahwa saya nggak ada paraminya, nggak bisa juga. Ya, kalau bicara parami, kalau sering banyak bilang
Kita ini lahir jadi manusia sekarang, itu paramnya udah besar dan cukup untuk latihan meditasi sebenarnya. Ya, dari tadi selalu bilang 4 hal yang sulit. Terlahir sebagai manusia dan bisa kenal Dhamma. Itu kita 4 hal ya. Lahirnya sama Sang Buddha dan kita bisa hidup tenang. Itu kita punya 2, lahir sebagai manusia dan kenal Dhamma. 50% dari 4 hal yang sulit, ditambah dari yang kenal Dhamma, Anda salah satu yang praktek Dhamma. Itu kalau bukan dorongan parami lampau yang kuat, itu nggak mungkin. Jadi masalah parami rasanya ya untuk bermeditasi Anda ini punya semua. Kita kekurangan saat ini saja sesungguhnya yang Anda harus terus perjuangkan ketukunan dalam meditasinya. Seperti itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang. Ya. Kalau Anda punya keyakinan, kalau Anda ngerti caranya meditasi, Anda ngerti bagaimana meningkatkan kualitas meditasi Anda, pasti berhasil. Nanti punya keyakinan itu. Nanti Anda terus asa, Anda terus tekun untuk meningkatkan kualitas latihan Anda. Ya, gitu. Kualitas dan kuantitas ini akan berbagi dulu sekali lagi. Jadi investasinya harus di kualitas dulu. Nah, kualitas yang diperbaiki. Artinya Anda harus bisa konsentrasi dengan baik di objek meditasi Anda. Durasi nanti akan mengikuti. Gitu. Ya, kira-kira. Terima kasih. Lagi. Nanti kalau nggak salah di buku kan ditulis dengan meditasi kita bisa berbahagia. Yang dimaksud berbahagianya itu apa ya? Ini sangat luas sekali ya, berbahagia kata sukangnya itu ya, ya bahagia secara tujuan yang tertinggi ya. Dengan meditasi kita bisa juga ya mencapai akhir dari penderitaan, itu juga bentuk dari kebahagiaan ya. Kalau kita mau persempit lagi ya, dengan meditasi kita bahagia ya. Dari meditasi kita tidak melakukan kejahatan, itu juga suatu kebahagiaan juga ya. Tapi di sini juga kita harus meditasi dengan bahagia, itu juga beda istilah lagi kan. Jadi kita harus mempersiapkan mental kita supaya bahagia waktu melakukan meditasi. Kalau mau disambungin yang itu nibbana paramang sukang, ya kan, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah itu adalah hasil meditasi. Begitu. Iya, tapi kan kita belum sampai ke situ kan. Ya itu kan tujuan kita. Iya. Kita arahin ke sana. Ya kita arahin ke sana. Kalau kita bisa meditasi berbaring, itu lebih mengena, tapi konsekuensinya ada kalanya meditator. Dengan duduk yang lebih durasinya mungkin lebih lama, tapi kualitasnya lebih kurang. Mana yang harus lebih kita prioritaskan? Meditasi duduk itu posisi terbaik. Meditasi duduk itu posisi terbaik untuk meditasi. Jadi usahakan duduk.
berbaring itu hanya sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa meditasi, karena gangguannya akan sangat banyak. Ya, berarti sih nggak menyarankan untuk pemula atau yang belum punya tingkatan konsentrasi untuk lakukan meditasi berbaring kalau tidak terpaksa. Bahkan Bante pun nggak nyaranin untuk nyender yang seperti ini. Ini kalau buat jangka panjang gangguan. Nah, kalau nggak terpaksa ya, kalau nggak terpaksa sekali-sekali oke, sekali-sekali seperti itu. Berarti nggak rekomend. Dia pun hasilnya lebih bagus. Hasil nanti ketergantungannya itu ya sangat tinggi. Anda nggak bisa misalnya nggak bisa berbaring, Anda nggak bisa meditasi. Ya itu jadi masalah. Atau Anda misalnya nggak nyender, Anda nggak akan dapat. Apalagi kalau sudah ini jadi kebiasaan. Nah, otot Anda dan susunan tulang Anda akan berpengaruh, akan berubah menyesuaikan kebiasaan itu dalam jangka panjang. Ya, karena ini akan berhubungan dengan fisik. Makanya dalam jangka panjang itu tidak berhubungan, tapi sesekali oke. Kalau tidak terpaksa lebih baik duduk saja seperti biasa. Nah, karena posisi terbaik dalam meditasi adalah posisi ini. Ada dua pertanyaan, tapi terkait meditasi. Berarti yang pertama, di tahap awal melakukan self talk itu apakah termasuk pikiran yang berkelana atau enggak, Bante? Contohnya di awal sebelum meditasi bertekad, saya mau duduk sampai berbunyi, misalkan seperti itu. Lalu di tengah perjalanan meditasi, misalkan di 40 menit sempat terkantuk, terus membuka mata, lalu diri sendiri mengingatkan, ini kan belum sesuai dengan kata tadi, ayo kita lanjutkan. Apakah itu tidak apa-apa gitu, Bante? Ya, di kondisi tertentu itu bisa dilakukan untuk memotivasi. Ya, karena pada saat itu pun ya kualitas meditasi kita lagi nggak bagus. Ya, kita harus encourage diri sendiri dengan hal-hal yang memang bisa meningkatkan mungkin awareness kita, semangat kita, atau keyakinan kita. Itu perlu, kalau istilah Bante, dikomando. Ya, jadi ya di encourage, ayo semangat gitu, jangan lengah gitu ya. Kita harus berjuang misalnya gitu. Jadi kita ngomong sendiri. Sesekali kalau memang diperlukan itu boleh untuk mengingatkan. Ya, tapi kalau sering kali juga nggak bagus. Jadi nanti yang ngomong-ngomong itu justru lebih bawel, bisa dibilang. Itu dia ngomong, mau kita berhenti aja nggak bisa gitu. Nah itu kadang jebakannya di sana. Ya, kalau sesekali untuk encourage gitu. Kalau bisa kan, kalau kita udah bisa memotivasi dengan penuh kesadaran, artinya hanya dengan mengerahkan mindfulness kita ke objek meditasi itu akan lebih baik. Jadi lebih silent. Nah, kita menjaga ketenangan batin kita, ya kita terus saja hanya perkuat mindfulness-nya, itu mungkin lebih bagus. Ya, dibanding kita harus bicara. Tapi kalau mau diperlukan, silakan. Terima kasih. Satu lagi berkaitan terkadang ada kalanya di kehidupan sehari-hari agak sulit tidur gitu, Bante. Menurut Bante, apakah boleh jika ada khusus meditasi sebelum tidur, Bante, yang ditujukan memang untuk tidur gitu? Apakah ini mengganggu atau harus dipisah gitu, Bante? Jadi
meditasi sore memang untuk mengembangkan konsentrasi, lalu meditasi khusus memang untuk melelapkan tidur gitu Bante. Oke, kalau memang mau khusus Anda biar tidurnya nyenyak ya meta bawana. Nah, Anda perkuat meta bawana. Salah satu manfaatnya ya Anda akan tidur dengan nyenyak. Ya, dan juga tidak ambil mimpi dan bangun segar. Itu salah ya akibat dari pelaksanaan meta bawana. Kira-kira gitu. Jadi ya itu bisa Anda lakukan. Kalau memang mau jadi relax. Saya terima kasih Bante. Oke. Nanti misalnya ya kita kalau mau ilmu meditasi, apakah kita harus misalnya baca paragraf pendahuluan dulu atau apa langsung atau gimana ya? Tinggal tergantung cocoknya. Cocoknya. Kalau dirasa perlu baca parita dulu di awal, silakan. Mau langsung meditasi juga silakan. Atau dibalik meditasi dulu baru baca parita juga silakan. Tergantung cocoknya kita, tergantung kebutuhan kita saat ini. Kira-kira yang mana saja oke, semuanya oke. Ya, terima kasih. Untuk Bante, Iya. saya mau tanya, bisa seperti kita kuman awam dan punya kegiatan biasa di rumah ya Bante, dan saya merasakan setiap bangun pagi itu meditasi yang mungkin saya aja yang merasakan terbaik itu untuk saat meditasi. Setelah bangun tidur. Ya. Oke. Nah untuk kayak seperti siang, malam itu mungkin kurang. Kurang cocok karena mungkin waktu Anda mungkin rasanya cocoknya pagi. Kalau pagi kemungkinan kan pada belum bangun seperti itu. Kalau malam pada berisik atau. Nah itu kira-kira ada perkembangan nggak untuk misalnya kita cuma meditasi pagi aja Bang? Bisa kan kalau retret kan ini sepanjang hari kan. Saya fungsinya latihan. Jadi coba lagi ya awal-awal pasti adaptasi. Kalau udah punya fondasi tinggal penyesuaian di waktu aja. Kualitas konsentrasi kita akan menyesuaikan dengan waktu itu sendiri gitu. Jadi biasanya dengan latihan itu akan teruji. Ya makanya dibilang jam terbang. Jam terbang itu akan bikin semuanya jadi smooth, bisa dikatakan. Dan bisa kalau konsisten gitu latihan. Ya memang akan ada perbedaan. Kalau cuma sehari sekali dan sehari sekali bisa pagi aja, berarti dia sudah terbentuk habit kebiasaan meditasinya di sana. Jadi kalau dia juga jam tubuh kita ya, jam biologis ini juga akan mempengaruhi gitu. Ya, kalau ada komedi dia nanti bisa dikatakan di waktu tersebut. Nah, tapi kalau di waktu lain tak masalah karena udah kebentuk karakter dari badan ini juga ya. Itu juga yang mempengaruhi. Jadi ketika ada jamnya medi, badan kita akan udah terbiasa akan langsung menyesuaikan ya. Nah, di retret ini sepanjang hari ya mau nggak mau dipaksa, mau nggak mau. Tapi di sini karena keinginan kita yang kuat, niatan dalam pelatihan itu juga membantu untuk membentuk kebiasaan baru. Itu juga yang bikin kita akhirnya bertahan. Juga di satu kondisi karena dipaksa sama jadwal. Nah, mau nggak mau ya, nanti ada panitia yang ngawasi. Jadi kebentuk juga pada akhirnya gitu. Ya enggak. Jadi membentuk kebiasaan itu juga. Cuma saya merasakan ya Bante, kalau badan sudah terlalu
capek itu agak konsentrasinya agak susah. Pasti semua ngalamin itu. Makanya Bante sarankan ya, apalagi khususnya di retret ini, makannya harus cukup ya. Kalau mau dibilang banyak juga, Anda harus banyak makan karena nutrisi itu penting selain istirahat. Jadi jangan samain Anda makan normal dengan aktivitas medis kita yang seharian. Perlu nutrisi. Ini dapur siap-siap nih. Ya, karena seperti itu pengaruh. Anda makan sedikit, ya paling cukup 1-2 jam. Kita meditasi ini lebih dari 8 jam sehari. Itu perlu energi banget. Nah, Anda juga udah ngalamin pasti tahu lah. Lebih capek meditasi daripada kerja. Ya kan, kerja badan, berapa jam, Anda cuma duduk diem aja ngawasin pikiran, badannya pegel-pegel, itu kan perlu energi juga sebenarnya. Ya kan? Nah, di situ makanya energi meditasi itu perlu energi yang besar. Nah, makanya ya Anda harus porsi makan Anda yang cukup. Anda harus tahu, Anda ini kerja 8 jam minimal sehari. Atau dan juga diarahkan untuk mindfulness terus, ini kan perlu energi juga untuk mengarahkan pikiran. Ya, nah kalau bisa juga kalau rasanya nggak cukup ya minum sore, ya minum yang manis ya untuk asupan energi buat malam dan pagi itu tidak diperlukan. Atau minum jus karena memang panitia sediakan, atau yang minuman sore, minum hangat yang ada dalamnya rumah itu perlu. Terima kasih Bang. Oke. Tapi misalnya ya kalau bangun pagi, apakah sebaiknya kita meditasi dulu, duduk dulu, apa jalan dulu baru duduk, yang mana yang lebih baik? Tergantung Anda. Jadi dua-duanya boleh. Kalau memang diperlukan ini saya belum terlalu segar, Anda bisa mulai dengan meditasi jalan supaya jadi segar. Ya, supaya nggak ngantuk. Kalau dirasa bisa langsung duduk, ya buka. Iya, artinya ya cuci muka atau aktivitas yang lain sebelum persiapan meditasi, gitu kan. Mungkin lebih segar, Anda langsung duduk, oke. Atau ya mulai jalan sebentar juga oke. Artinya mungkin sebelum mulai sesi meditasinya ya Anda mulai dulu jalan untuk biar jadi segar. Itu bisa. Terus kalau porsinya mana yang lebih kita pentingkan? Apakah porsi meditasi jalan atau duduk yang lebih kita utamakan? Tergantung juga kebutuhan. Kalau badan Anda nggak begitu kuat untuk duduk lama, nggak boleh. Tapi biasanya orang yang punya konsentrasi duduknya kuat-kuat, ya bisa 2-3 jam. Ya apalagi kalau sudah sampai jana, itu ada latihan harus mempertahankan kualitas konsentrasinya selama 3 jam. Itu duduk seharian. Ya, dan itu bisa. Berarti kalau memungkinkan sebaiknya duduk. Ya, lebih kan ya, betul. Jadi duduk misalnya dari jam 1 sampai jam 5 itu mulai aja. Langsung. Ya, terima kasih Pak. Oke, berarti. Bante,
Jana itu seperti apa? Terus awal jana itu seperti apa? Jana itu seperti apa? Jana itu seperti itu. Jadi gimana jelasin? Ya seperti itu. Nah, untuk bisa tahu itunya ya Anda harus edukasi itu. Ya, tapi oke, jana itu kan keadaan terserap, absorption condition. Jadi keadaan terserap artinya dia menyatu dengan objek itu sendiri. Ya, nah objeknya apa? Objek untuk mencapai jana itu adalah patibaganyamita. Ya, jadi ketika Anda latihan anapanasati untuk bisa mencapai jana, bukan napas yang menyebabkan Anda masuk jana, tapi patibaganyamita yang dihasilkan karena konsentrasi di napas itulah yang menyebabkan seseorang bisa masuk jana. Oke. Jadi kondisi Anda akan tercerap di dalam patibaganyamita itu sendiri. Jadi akan ada seperti yang tercerap, nah absorption gitu. Menyatu. Pikirannya menyatu, artinya ya seperti itu. Jadi mau bagaimana? Anda harus edukasiku. Maksudnya bagaimana seseorang bisa disebut udah masuk jana? Ya karena dia sudah tercerap. Udah tercerap dalam seperti maksudnya Ada ciri-cirinya deh. Nah, ada ciri-cirinya ya, yang meditator itu sendiri lah yang tahu. tapi kan ada orang yang udah masuk jana dia juga nggak tahu. Tidak mungkin kita tahu. Ya kalau dengan dibimbing oleh guru yang kompeten, rasanya jangan tahu. Berarti guru yang bilang Nah, guru yang kasih petunjuk dengan ciri-ciri apa yang ya. apakah setelah ada faktor jana itu baru disebut jana? Tidak. Faktor jana itu muncul di upacara samadhi pun muncul faktor jana. Faktor jana. Karena sebenarnya faktor jana itu kan bagian dari cetasika. Ya cetasika saja. Jadi ketika Anda bikin kusala pun faktor jana itu ada sebenarnya. Kita kalau bicara piti suka ekagata itu ada. Tapi ketika Anda mencapai tahapan konsentrasi upacara samadhi, faktor jana itu lebih dominan dibanding kusala biasa. Oke, nah ketika Anda mencapai jana itu lebih dominan lagi dibanding yang upacara samadhi, lebih kuat. Oke. Karena memang emphasize di jana itu ya mengetahui faktor-faktor jana dengan jelas. Kira-kira kita kalau bicara piti suka ekagata ini akan terlihat dengan jelas. Bisa. Apakah harus ada minta dulu baru bisa masuk jana? Sorry. Apakah harus ada minta dulu baru bisa masuk jana? Iya. Harus. Nah, seperti itu. Jadi nggak mungkin tanpa minta Anda akan masuk jana. Dengan napas nggak mungkin sampai mati pun Anda bisa masuk jana dengan napas Anda. Nggak mungkin. Ini sih Bang. Makanya ada tahapannya. Nimita itu parikama nimita, uga nimita, patibaganyamita nimita. Tahapan itu harus meditator lalui. Tapi pasti akan dilalui kalau untuk mencapai jana pasti. Bisa banget bandingkan karena yang perlu minta itu perlu parami. Jangan bicara parang itu tadi udah berbicara kita. Anda harus percaya diri. Nah, di sini keyakinan diperlukan, keyakinan untuk mencapai jana juga diperlukan. Jangan berpikir jana itu sesuatu yang tidak mungkin. Jana itu di awam-awam bisa dibilang enggak. Jana bisa, asal Anda tahu caranya dan ada caranya.
secara sistematisnya bisa dijelaskan. Gitu. Dimulai hanya mengamati napas, ya kan? Di situ. Nah, dimulai hanya dengan mengamati napas, lalu perkuat kualitas konsentrasi Anda. Setelah konsentrasi baik, lalu perkuat durasinya, perpanjang durasinya. Itu tahapan-tahapannya. Nah, dan keyakinan penting, sadar bahwa jana bisa dicapai. Tapi kita melatih jana ini sekali lagi bukan untuk terlahir di alam Brahma. Kita pakai kekuatan dari jana ini ya sampai dengan jana keempat untuk berwipasana. Itu karena sangat membantu sekali, untuk latihan wipasana. Apalagi kalau bisa sampai jana 8, kekuatannya lebih dahsyat lagi. Itu dari kekuatan dari jana 8 itu sendiri. Nah, itu sangat membantu. Gitu. Nah, ketika Anda bisa berhasil di jana, ya misalnya Anapanasati jana keempat berhasil gitu ya, Anda akan bisa dikatakan mudah untuk latihan meditasi yang lain untuk mencapai jana ke-8 pun sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, jadi harus tekun dan semangat, jangan kecil hati. Nah, harus percaya diri. Oke. Saya mau nanya nanti, kan objek meditasi kan bukan cuma menanam sakti. Betul. Ada juga yang 40 macam lain. Apakah semua objek meditasi ini juga akan Dilatih. sama seperti anak-anak sakti? Setelah dilatih harus bisa timbul diminta ya? Ya, semua akan ada limitanya. Semua akan ada. Semua akan ada limitanya. Gitu. Ya, pasti. Karena konsentrasi itu sendiri. Ya. Dan semua akan dilatih. Untuk melatih 40 objek meditasi itu penting. Kalau menurut Bante ya, karena semua objek samatha itu bisa dijadikan fondasi untuk berwipasana. Nah, yang menarik kalau Bante jelasin lama. Ya, jadi jangan berpikir wipasana itu cuma hanya satu sisi saja, gitu. Misalnya Mahasatipatthana saja, ini luas sekali yang Buddha ajarkan. Dari jana saja itu bisa dijadikan objek wipasana juga. Jana-jana 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu bisa dijadikan dasar untuk berwipasana. Itu yang dibilang jana dhamma. Ya, kita bisa mengamatinya dengan sistem nama dan rupa atau pancakanda. Nah, itu pun bisa. Jadi semua akan sangat bermanfaat. Nah, ketika kita bisa melatih semua, variasi latihan kita akan banyak. Variasi latihan akan banyak dan itu akan membantu kita untuk mematangkan kebijaksanaan kita. Kita nggak bisa stay di satu sisi. Artinya kalau kita cuma satu sisi saja, kalau kita mentok, kita nggak akan berhasil untuk menembus magga dan phala. Tapi kalau kita banyak variasi, bosan di sini, mentok di sini, kita cari cara lain. Bosan di sini, kita cari cara lain. Terus seperti itu. Begitu udah misalnya semuanya udah selesai, nggak berhasil juga, balik lagi kayak yang pertama, balik terus sampai nanti kita akan tahu di objek mana kita lebih baik di antara objek yang ada. Nah, begitu kita paham, karena kita akan mengerti kualitasnya. Kualitas meditasi yang kita hasilkan itu akan terlihat. Oh, berarti di sini saya lebih suka, lebih enjoy, lebih happy ngerjainnya. Udah saat itu begitu udah mengetahui semuanya, fokus di sana. Kan kalau kita ngerjainnya lebih happy, lebih enjoy, itu hasilnya akan lebih baik. Tapi kita harus coba seperti itu. Nah, itu manfaat. Dan makanya inilah dhamma yang begitu indah. Semua bisa. Ya, ini gambaran saja sih. Memang menarik untuk diceritakan sebenarnya untuk memotivasi Anda. Tapi kira-kira sekilas info dari Bante saja ya. Gitu.
Kayaknya Dhamma yang begitu indah itu, oh ternyata seperti itu Dhammanya Buddha itu. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya. Untuk kita meditasi ya, kadang saya sih juga merasa akan ada kayak mata ini agak terbuka. Kadang kalau misalnya kita istilahnya berusaha relax gitu kan, kalau sebenarnya kita harus relax. Justru dia makin membuka makin besar. Gitu. Bacanya ini cara mengatasinya gimana? Itu sesuatu normal atau ada cara mengatasi? Mata seolah mau terbuka memang itu bagian fenomena dalam meditasi. Itu fenomena yang normal yang akan dihadapi oleh meditator. Nah, ketika itu muncul mengatasinya, itu Anda berusaha tutup mata aja tapi tanpa dipaksa. Tutup aja seperti itu. Jadi Anda bikin rapat itu nggak akan berlangsung lama, nggak mungkin seharian atau bagaimana gitu. Ya, Anda harus berusaha untuk menormalkan lagi. Ya, itu kenapa kita ya seperti itu karena pengaruh dari cahaya, sebenarnya cahaya yang muncul. Jadi kalau dia tuh udah ditutup juga akan berkembang. Iya, kemungkinan akan terbuka lagi ketika memang itu ada potensinya. Tapi ya udah, Anda biasakan lagi saja sambil tetap fokus di objek meditasi Anda. Itu saja yang Anda lakukan. Tenang. Oke, cukup ya. Ini ada. Oke, kita berpaling. Tidak